Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke DPR RI yang kembali membuat kehebohan dengan pengadaan anggaran multivitamin dan perangkat kesehatan yang memakan anggaran miliaran rupiah. Anggaran miliaran rupiah tersebut bersumber dari APBN 2021. Hal tersebut diketahui dari informasi yang diunggah di situs layanan pengadaan secara elektronik DPR RI. Dalam situs tersebut tertera nama tender pengadaan multivitamin dengan pagu paker sebesar 2 miliar lebih. Tender ini sudah selesai dan dimenangkan PT Chemi Pharma Julian Jonelida. Terkait hal ini, Metro TV telah mencoba menghubungi Sekjen DPR RI Indra Iskandar untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait pengadaan multivitamin dan perangkat kesehatan yang memakan anggaran miliaran rupiah ini. Namun, Sekjen belum meresponnya hingga berita ini diturunkan. Selain pengadaan multivitamin, ada juga pengadaan perangkat penunjang kesehatan pagu anggaran lebih dari 5 miliar rupiah yang juga bersumber dari APBN 2021. Namun belum ada pemenang dalam tender ini. Tingkah laku anggota DPR juga sempat menjadi sorotan saat meminta tempat isolasi atau karantina di hotel. Hal ini tentunya menjadi sorotan publik, pasalnya saat ini kondisi rakyat sedang berjuang akibat terdampak pandemi COVID-19. Lagi-lagi DPR menimbulkan kontroversi di tengah penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi. Wakil rakyat di Senayan justru menganggarkan biaya multivitamin dan anggaran penunjang kesehatan yang bernilai fantastis, yakni 2 miliar untuk multivitamin dan 5 miliar untuk pengadaan penunjang kesehatan. Telah terhubung melalui sambungan telepon Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Mbak Nela. Iya, Pak Indra. Kami mendengar kabar terkini pada siang tadi, apa benar anggaran yang diperuntukkan untuk pegawai di lingkungan DPR untuk lebih dari 7.000 orang ini sudah dibatalkan, Pak Indra? Ya, pertama yang saya harus klarifikasi bahwa anggaran yang sebesar 1,7 miliar itu diperuntukkan untuk kepentingan vitamin bagi ASN, bagi PPN ASN, bagi pengamanan dalam, tenaga ahli, dan staf administrasi. Jadi bukan untuk anggota, mungkin diklarifikasi itu ya pertama. Ya, dilanjutkan Pak. Ya, tentu memang karena pertimbangan tertentu, ya saya tadi sampaikan ke teman-teman wartawan DPR, tadi jam 10, saya putuskan untuk apa dibatalkan. Ya saya bilang alasannya karena wartawan-wartawan. Pak, sekali lagi Pak, jadi benar ya Pak sudah dibatalkan ya Pak ya anggaran multivitamin senilai 2 miliar ini Pak? Betul. Alasannya apa Pak siang ini tiba-tiba dibatalkan Pak? Alasannya karena wartawan-wartawan yang ada di DPR semua tuh nggak mau ada pembelian vitamin untuk pegawai, untuk PAMDAL, untuk pegawai. Padahal semua komisi di DPR di dalam rapat kerja kita semua dengar meminta pemerintah untuk memperhatikan pembelian vitamin untuk pegawai-pegawai di masing-masing kementerian gitu ya. Nah ini saya juga bingung, kok wartawan-wartawan di DPR keberatan terhadap pembelian vitamin untuk pegawai-pegawai yang ada di DPR. Ya, tapi apapun lah pertimbangan itu ya saya putuskan dibatalkan lah supaya nggak ada kegaduhan politik yang tidak produktif lah. Saya kira ini di masa COVID ini kan segala sesuatu tafsirnya bisa jadi berbeda-beda gitu, Pak Nela. Baik, Pak Indra, tapi sebelumnya dengan rencana anggaran 2 miliar untuk multivitamin ini, rinciannya meliputi apa saja tuh Pak? Untuk kemudian katakanlah seperti PAMDAL, staf PNS, staf sekretariat, dan lain-lain, itu seperti apa rinciannya? Secara keseluruhan paketnya itu sebesar 7.856 paket orang. Untuk ASN-nya 1.308 orang, untuk PPN ASN-nya dan PAMDAL 1.486 orang, untuk tenaga ahli dan staf administrasi 4.344 orang, dan petugas kebersihan dan taman sebanyak 718 orang. Jumlah keseluruhnya tadi 7.800 orang ya. Nah, itulah yang kita siapkan untuk membeli vitamin untuk
karena kita mengantisipasi juga kesehatan mereka menjadi tanggung jawab kami. Baik, berarti ini memang terkait pandemi ya Pak ya? Atau memang tahun sebelumnya juga ada penganggaran seperti ini Pak? Tahun lalu enggak. Tahun lalu memang kita melakukan revisi-revisi walaupun anggarannya tidak cukup, tapi kalau ada pegawai yang sakit kita upayakan dari revisi-revisi anggaran yang ada. Kalau sekarang ini memang kita anggarkan tahun lalu untuk kepentingan vitamin-vitamin bagi seluruh pekerja yang ada di lingkungan DPR ya. Tadi termasuk pengamanan dalam, petugas kebersihan, cleaning service. Baik. Petugas Pak Indra, taman. terakhir bagaimana dengan untuk penunjang alat kesehatan yang jumlahnya mencapai 5 miliar rupiah, dilanjutkan atau juga dibatalkan? Ya, itu juga kami batalkan. Jadi nanti akan kami revisi karena masa sidang ke depan ini dengan PPKM level 3 tentu peluang anggota DPR untuk memasuki kantor akan lebih besar. Ya. Sehingga kita akan lakukan rutin untuk melakukan disinfektan, penyemprotan setiap ruang itu dalam setiap bulan sehingga setiap masa sidang itu semua benar-benar aman setiap ruangan. Baik. Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.